Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul PPN yang terdiri dari Noval, Nani, Raina, dan Rani. Selanjutnya, PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasan kita sering memenuhi PPN dalam transaksi sehari-hari, sebab dalam PPN pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN mampu terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni value added. Barang atau jasa yang dikenai PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak, berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN. 1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran, rumah makan, atau warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan menggunakan yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. 2. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Dan 3. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 4. Uang, emas, batangan, dan surat berharga. Selanjutnya, sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi 1. Jasa pelayanan kesehatan medis, 2. Jasa pelayanan sosial, 3. Jasa pengiriman surat dengan posko, 4. Jasa asuransi, 5. Jasa keuangan, 6. Jasa keagamaan, 7. Jasa pendidikan, 8. Jasa kesenian dan hiburan, 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, dan 10. Jasa penyediaan tempat parkir. Selanjutnya, tarif PPN. Setelah mengenal apa saja barang dan jasa yang dikenakan PPN, sekarang saatnya membahas besaran tarif yang dikenakan. Penentuan besaran tarif PPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, berikut ini daftar tarif dari PPN. Yang pertama, tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, tarif PPN 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Yang keempat, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kelima, tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Selanjutnya, pembayaran dan pelaporan PPN. PPN mengikat pembeli dan penjual seperti yang dijelaskan sebelumnya. PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak atau PKP. Penjual atau PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Dirjen Pajak. Bukti pemungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Ikut contoh soal. PT Gragas merupakan PKP yang menjual elektronik di Palembang selama Agustus 2022. PT Gragas melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1.600.000.000. Penyerahan BKP yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN.
PT Gragas juga membangun gudang elektronik seluas 500 meter di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar 550 juta. Menyumbang ke Yayasan Panti Jompo satu buah televisi dengan harga 2 juta termasuk keuntungan 200. Selain transaksi di atas, terdapat transaksi tambahan selama bulan Agustus sebagai berikut. Membeli kotak mobil untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut dan berapa total PPN yang disetorkan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nopal, yaitu ada PPN dan PPNBM setiap transaksi. Contoh PPN di atas adalah sebagai berikut. Itu ada transaksi pertama PPN di sini yaitu sebesar 1.600.000.000 dikali dengan 11%, yaitu hasilnya 100 juta 76 juta rupiah pajak keluaran atau penjualan. Yaitu ada transaksi kedua yaitu berupa DPP. DPP di sini yaitu sebesar 660 juta dikali dengan 100 dan dibagi dengan 111, hasilnya 595 juta rupiah. Lalu ada PPN. PPN di sini yaitu sebesar 595 juta rupiah dikali dengan 11%, yaitu hasilnya 65.450 juta rupiah pajak keluaran atau penjualan. Lalu ada transaksi ketiga yaitu DPP. DPP di sini yaitu sebesar 550 juta rupiah dikali dengan 20%, yaitu hasilnya 110 juta rupiah. Lalu ada PPN-nya yaitu sebesar 110 juta rupiah dikali dengan 11%, yaitu hasilnya 12.100.000 rupiah pajak keluaran. Melanjutkan penjawabannya di atas, yaitu ada transaksi keempat yaitu ada DPP. DPP di sini sebesar 2 juta rupiah dikurang dengan 200.000 rupiah, yaitu hasilnya 1.800.000 rupiah pajak keluaran. Lalu ada transaksi tambahan yaitu DPP. DPP di sini yaitu 100 dibagi 111 dikali dengan 550 juta rupiah, yaitu hasilnya 496 juta rupiah. Dan ada PPN di sini senilai 4.906 juta rupiah dikali 11%, yaitu hasilnya 54.560.000 juta rupiah pajak masukannya. Total PPN yang harus disetorkan yaitu keluaran pajak. Ada transaksi pertama ditambah transaksi kedua ditambah transaksi ketiga dan ditambah transaksi keempat, yaitu senilai 100.076 juta rupiah ditambah dengan 65.450 juta rupiah ditambah dengan 12.100 juta ribu rupiah ditambah dengan 1.800.000 rupiah, hasilnya yaitu 255.350 juta rupiah. PPN masukannya yaitu sebesar 54.560 juta rupiah. Cara menghitung PPN yang harus disetorkan pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan, yaitu hasilnya 255.350 juta rupiah dikurang dengan 54.560 juta rupiah, yaitu hasilnya 279